Dime tu verdad, baby, dime qué estás pasando. Tú no sabes cómo estoy sufriendo, todo lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. ¿Será que te llevo a la luna? Y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando. Eso me está matando. Oh no. Te estaba buscando por la calle gritando como un loco tomando. Es que yo sin ti, tú sin mí, sin mí. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Diki Surajman SPDI MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah psikolog pendidikan dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Siti Fatahia, NIM saya 051231014. Saya dari kelompok 5 yang akan mengambil materi teori-teori dalam belajar. Pasti teori dalam belajar itu, teori belajar adalah suatu teori yang di dalamnya terdapat tata cara mengaplikasikan kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa. Perencanaannya, metode pembelajarannya entah itu di kelas ataupun di luar kelas. Psikolog behaviorisme. Ilmu psikolog yang mempelajari tentang tingkah laku manusia. Psikolog behaviorisme artinya studi tentang perilaku dan sistem sehingga mendapat dukungan kuat dalam perkembangan abad 20-an. Behaviorisme adalah teori perkembangan perilaku yang dapat diukur, diamati, dan dihasilkan respon organisme dan rangsangan. Tanggapan terhadap rangsangan dapat diperkuat dengan umpan balik, entah positif atau negatif terhadap perilaku kondisi yang digunakan. Teori kaum behaviorisme lebih dikenal dengan nama teori belajar karena perilaku manusia dihasilkan dari belajar. Sekian dari saya. Untuk materi-materi berikutnya akan disampaikan oleh teman-teman saya berikutnya. Dadah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya yang saya bawakan, latar belakang munculnya behaviorisme. Asal mula adanya psikologi behaviorisme yaitu pada abad ke-20 di Amerika. Dan gerakan ini secara formal diawali oleh seorang psikolog Amerika bernama John Brodus Watson pada tahun 1878 sampai 1958 dengan makalahnya yang berjudul Psikologi as the Behaviorist Views It dan dipublikasikan pada tahun 1913. Watson mengusulkan perihal dari pemikiran radikal yang membahas perkembangan psikologi berdasarkan kesadaran dan proses mental. Sistem Watson mefokuskan pada kemampuan adaptasi perilaku terhadap stimuli lingkungan, menawarkan ilmu psikologi yang positif dan objektif. Dan pada tahun 1930, behaviorisme menjadi sistem dominan dalam psikologi di Amerika. Ciri-ciri teori belajar behaviorisme. Yang pertama, mementingkan pengaruh lingkungan. Yang kedua, mementingkan bagian-bagian daripada keseluruhan. Yang ketiga, mementingkan peranan reaksi atau respon. Yang keempat, mementingkan mekanisme terbentuknya hasil belajar. Yang kelima,
mementingkan hubungan sebab akibat pada waktu yang lalu. Dan yang terakhir, mementingkan pembentukan kebiasaan. Pada teori belajar ini sering disebut sebagai SR, psikologis, yang artinya bahwa tingkah laku manusia dikendalikan oleh ganjaran atau reward dan penguatan atau reinforcement dari lingkungan. Dengan demikian, dalam tingkah laku belajar terdapat jalinan yang erat antara reaksi-reaksi behavioral dengan stimulusnya. Ada juga tokoh-tokoh behaviorisme. Yang pertama Ivan Petrovich Pavlov, yang kedua Edward Lee Thorndike, yang ketiga John Brodus Watson, dan yang terakhir Bruce Frederick Skinner. Kenalkan, saya Yuni Gayatri dari kelompok 5. Saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya. Kekurangan pendekatan behaviorisme. Kekurangan dari pendekatan behavioristik adalah kurang menyentuh aspek pribadi, bersifat manipulatif dan mengabaikan hubungan antar pribadi. Lebih terkonsentrasi kepada teknik, seringkali pemilihan tujuan ditentukan oleh konselor. Konstruk belajar yang dikembangkan dan digunakan tidak cukup komprehensif untuk menjelaskan belajar dan hanya dipandang sebagai satu hipotesis yang harus dites. Salah satu contoh penerapan teori belajar behavioristik adalah adanya sistem poin ketika siswa melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan di sekolah. Penelitian Saputro pada tahun 2015 menyimpulkan bahwa penerapan teori behavioristik dapat mengurangi siswa mengoperasikan handphone pada saat jam pelajaran berlangsung. Psikologi kognitif. Pengertian psikologi kognitif sendiri terdiri dari dua istilah dasar, yaitu psikologi dan kognitif. Dan berikut adalah pengertian asal kata psikologi serta kognitif secara independen. Yang pertama adalah psikologi, merujuk pada istilah psiko yang berarti jiwa dan logos yang mempunyai makna ilmu serta dalam perkembangannya. Lalu kata psikologi berarti ilmu jiwa atau yang kerap kali disebut dengan ilmu yang menyelidiki tentang tanda-tanda gejala kejiwaan. Akan tetapi dengan semakin modernnya zaman psikologi lalu diartikan menjadi ilmu yang mempelajari tentang tingkah laris insan. Sedangkan mengenai pengertian dan kognisi atau kognitif merupakan ilmu yang mengkaji tentang hal-hal yang dialami insan, antara lain artinya mirip perilaku, pandangan baru, atau sebagainya. Terlepas asal itu, belum terdapat kesepakatan secara awam tentang kata yang sarapan berasal cognition. Jadi, pengertian berasal psikologi kognitif ialah ilmu pengetahuan yang secara perspektif mengkhususkan diri di lingkup perspektif pemikiran ikatan insan. Psikologi ini mendeskripsikan bahwa insan merupakan proses maklumat yang secara aktif secara menyerupai metafora dunia komputer. Teori belajar kognitif adalah teori belajar yang mementingkan proses belajar pada hasilnya. Teori ini menyatakan bahwa pada proses belajar, seseorang tidak hanya cenderung pada hubungan antara stimulus dan respon, melainkan juga bagaimana perilaku seseorang dalam mencapai tujuan belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmajani Astuti. Saya di sini akan melanjutkan presentasi mengenai ciri-ciri belajar kognitif, yaitu antara lain 1. Memusatkan perhatian pada pola berpikir atau proses mental anak yang tidak sekedar pada hasilnya saja. Maksudnya yaitu pengamatan belajar yang sesuai dengan memperhatikan bagaimana cara siswa tersebut dalam mengerjakan soal-soal yang diberikan guru. Dan jika guru penuh perhatian terhadap metode yang digunakan siswa untuk sampai pada kesimpulan tersebut, barulah guru dapat dikatakan berada dalam proses memberikan pengalaman. Contohnya yaitu ada seorang siswa yang sedang mengerjakan soal matematika. Siswa tersebut memiliki jawaban yang benar. Namun di samping kebenaran jawaban siswa, guru harus memahami proses atau bagaimana cara yang digunakan siswa tersebut sehingga sampai pada jawaban tersebut.
Kedua, menggunakan peran siswa dalam berinisiatif sendiri dan keterlibatan aktif dalam kegiatan belajar. Contohnya yaitu di dalam kelas, anak didorong untuk menemukan sendiri pengetahuan itu melalui interaksi dengan lingkungannya sekitar. Oleh karena itu, guru dituntut mempersiapkan berbagai kegiatan secara langsung dengan dunia fisik, contohnya pergi bertamasya, ke kebun binatang, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu memaklumi akan adanya perbedaan individual dalam hal kemajuan perkembangan. Teori Piaget mengasumsikan bahwa seluruh siswa tumbuh melewati urutan perkembangan yang sama. Namun, pertumbuhan itu berlangsung pada kecepatan yang berbeda. Sebab itu, guru mampu melakukan upaya untuk mengatur kegiatan kelas dalam bentuk kelompok kecil daripada bentuk kelas yang utuh. Prinsip kognitivisme, yaitu teori belajar kognitif, telah banyak digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan proses pembelajaran. Berdasarkan prinsip-prinsipnya sebagai berikut. 1. Peserta didik akan lebih mampu mengingat dan memahami sesuatu apabila pelajar tersebut disusun berdasarkan pola dan logika tertentu. Kedua, penyusunan materi pelajaran harus dari yang sifatnya sederhana ke materi yang sifatnya lebih rumit. Ketiga, belajar dengan memahami akan lebih baik dibandingkan menghafal tanpa pengertian. Keempat, perbedaan individu pada setiap peserta didik harus diperhatikan karena sangat mempengaruhi proses belajar, karena tidak semua siswa itu dapat memahami pelajaran tersebut. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Safarah Maulia. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai psikologi kognitif. Sebelumnya sudah dijelaskan ya oleh teman kelompok saya apa sih pengertian dari kognitif, terus juga ada ciri-ciri dari teori belajar kognitif, serta juga prinsip dari kognitivisme itu sendiri. Nah, saya akan melanjutkan membahas mengenai jenis pengetahuan kognitif. Perspektif pengetahuan kognitif itu terbagi menjadi 3 bagian, teman-teman. Yang pertama ada pengetahuan deklaratif. Yang kedua ada pengetahuan prosedural. Yang ketiga ada pengetahuan kondisional. Saya akan menjelaskan yang pertama dulu ya, pengetahuan deklaratif nih. Deklaratif dapat dinyatakan dalam bentuk kata atau disebut pula pengetahuan konseptual. Pengetahuan deklaratif itu jangkauannya sangat luas, teman-teman. Dapat berupa fakta, konsep, generalisasi, maupun juga pengalaman pribadi tentang hukum dan juga aturan. Lanjut, yang kedua. Tadi ya, pengetahuan prosedural. Pengetahuan ini berisi mengenai langkah-langkah maupun proses yang harus dilakukan, sehingga pengetahuan tentang bagaimana untuk melakukan sesuatu. Pengetahuan ini didirikan oleh adanya praktik atau suatu konsep. Yang ketiga ada pengetahuan kondisional. Pengetahuan ini berisi tentang kapan dan juga mengapa suatu pengetahuan deklaratif dan juga prosedural digunakan. Jadi pengetahuan ini dianggap sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena di dalamnya menentukan kapan penggunaan konsep dan juga prosedur yang tepat dalam pemecahan suatu masalah. Nah, itu dia dari jenis pengetahuan kognitif. Jadi semua materi yang mencakup psikologi kognitif itu sudah kami jelaskan ya. Nah, lanjut saya akan menjelaskan mengenai psikologi humanistik. Pengertian dari psikologi humanistik. Psikologi humanistik disebut juga dengan nama psikologi kemanusiaan. Adalah suatu pendekatan yang multifase
maksudnya, terhadap pengalaman dan tingkah laku manusia. Nah, jadi memusatkan perhatian nih pada keunikan dan aktualisasi pada diri manusia. Pendidikan humanistik ini menekankan peranan siswa. Jadi pembelajaran humanistik itu memandang siswa ini sebagai subjek yang bebas untuk menentukan arah hidupnya. Siswa diarahkan untuk dapat bertanggung jawab atas hidupnya sendiri dan juga atas hidup orang lain. Beberapa pendekatan humanistik itu yang layak digunakan dalam metode ini itu ada pendekatan dialogis, ada pendekatan reflektif, dan juga ekspresi. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruslan Abdul Ghani akan melanjutkan materi sebelumnya. Tujuan dan kekurangan psikologi humanistik: membantu manusia mengekspresikan dirinya secara kreatif dan merealisasikan potensinya secara utuh. Salah satu pencetus psikologi humanistik adalah Abraham Maslow. Akan tetapi, teori ini juga memiliki beberapa kekurangan yang mungkin akan tidak tepat apabila diterapkan pada beberapa anak. Teori humanistik ini dapat memunculkan perilaku individualis. Apabila tidak ada kesungguhan dari murid untuk belajar, maka proses belajar pun bisa dianggap gagal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaga Satria dari Prodi PGSD. Saya ingin menambahkan materi yang dari teman saya sebelumnya. Ciri-ciri teori belajar humanistik: 1. Menekankan pada proses aktualisasi diri masing-masing individu. Proses 2. Merupakan proses hal penting yang menjadikan fokus utama belajar. 3. Melibatkan peran aspek kognitif dan efektif. 4. Mendepankan pengetahuan atau pemahaman individu. 5. Mengedepankan bentuk perilaku diri sendiri. Berikut ini contoh mengaplikasikan teori belajar humanistik: memperhatikan dan memberikan motivasi belajar pada peserta didik, memberikan penjelasan kembali apabila ada peserta didik yang belum paham, mampu memahami karakter dari setiap peserta didiknya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.